Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita ke bagian C. Di sini adalah pembagian polinomial. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinom, dan juga mencari nilai polinom. Untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana membagi polinomial dengan polinomial yang lain. Sebenarnya pembagian polinomial ini ada dua cara. Yang pertama, pembagian dengan cara susun pendek seperti ini, yang bisa dikenal dulu dengan cara porogapit, ya, kalau namanya sama, caranya seperti ini. Dan yang kedua menggunakan cara Horner, yang kemarin sudah saya singgung sedikit mengenai apa itu cara Horner. Baik, pembagian cara bersusun itu langkahnya sama persis dengan membagi seperti bilangan biasa. Pertama, di contoh ini ada polinom 2x pangkat 3 dan seterusnya dibagi dengan x plus 2. Ingat ya, pembagian polinomial yang dibagi itu harus punya ordo atau pangkat yang lebih tinggi dibanding dengan pembaginya, itu harus. Karena semua bilangan jika di porogapit tentu yang dibagi itu lebih besar atau lebih tinggi. Kemudian di sini contohnya adalah 2 kali x pangkat 3 dan dibagi dengan polinom berderajat 1 x plus 2. Caranya disusun seperti ini, yang dibagi dalam sini dibagi x plus 2. Langkah pertama adalah kalian bagi dulu yang pertama ini, 2x pangkat 3 dibagi dengan x. Sisanya hasilnya adalah 2x kuadrat, ditaruh di atas. Kemudian 2x kuadrat ini dikalikan dengan x plus 2. Hasilnya adalah ditaruh di sini, 2x pangkat 3 dan 4x kuadrat. Ya, setelah itu dikurangi, ya. Kemudian ini hilang karena saling menghilangkan. Min 3 dikurangi 4 min 7x kuadrat. Seperti itu. Kemudian x-nya turun 1. Ya, seperti itu. Kemudian diulang lagi, dibagi dengan x min 7x kuadrat ini, yang depan saja ya. Dibagi dengan x, hasilnya min 7x. Min 7x dikali x kembali, min 7x kuadrat. Min 7x dikali 2, minus 14x. Dikurangi kembali. Hasilnya 15x. Kemudian 6 turun ke bawah, 15x plus 6. 15x dibagi x, 15. 15 dikali x, 15x. 15 dikali 2, 30. Begitu. Kemudian dikurangi, sisanya minus 24. Ingat, pembagian polinom itu kebanyakan akan menghasilkan sisa. Selain hasil bagi, ada juga sisa. Jadi polinom kebanyakan kalau dibagi pasti ada sisa. Baik, yang di bawah minus 24 ini adalah sisanya. Jadi dengan demikian diperoleh hasil bahwa ini dibagi x plus 2, hasilnya adalah 2x kuadrat min 7x plus 15 dengan sisa minus 24. Sisa di sini ya, kalau pembaginya nanti adalah x kuadrat, maka kemungkinan sisanya itu adalah berbentuk x atau polinom berderajat 1. Jadi jika pembaginya berderajat 1, maka polinomnya akan menghasilkan sisa itu konstanta. Jika di sini pembaginya berpangkat 2, maka kemungkinan sisanya nanti berpangkat 1, polinom berderajat 1 seperti ini. Seperti itu. Jadi pembagian polinomial cara susun adalah seperti itu. Kemudian cara yang kedua, atau di atas dulu ya, saya jelaskan mengenai struktur dari polinom itu seperti apa. Jadi polinom fx ya, itu tersusun dari pembagi, hasil baginya, kemudian ditambah sisanya. Contoh yang di atas tadi, 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6, itu adalah polinomnya. Ya, dibagi x plus 2, hasil baginya adalah 2x kuadrat min 7x plus 15, sedangkan sisanya adalah minus 24. Kalau bagian kanan ini kalian hitung, maka hasilnya akan sama dengan sebelah kiri. Jadi polinom itu seperti itu. Kemudian yang saya beritahu tadi bahwa jika x berderajat n dan gx berderajat m,
M lebih kecil dari N, Hx berderajat N min M, dan Sx berderajat paling tinggi M min 1. Ini terjemahannya adalah seperti tadi. Jika ada polinom dibagi dengan polinom berderajat 2, maka sisanya itu akan berderajat 1. Sisa ini ya, sisa yang belakang ini pasti polinom berderajat 1. Jika polinom pembaginya itu berderajat 3, maka kemungkinan sisanya itu berderajat 2. Jadi seperti itu. Jadi sisa itu pasti lebih kecil derajatnya dibanding dengan pembaginya. Perhatikan baik-baik. Seperti itu. Kemudian pembagian dengan cara Horner. Di sini ada pembagian dengan beberapa contoh. Ada dengan dibagi X min K. Ada yang dibagi AX plus B. Ini bagaimana? Sebenarnya caranya sama, tetapi di sini dijelaskan lebih mendetil bagaimana penggunaannya. Baik, ke contoh saja biar tidak bingung. Nomor 1 ini dulu. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian ya. Tadi ada 2, hasilnya dan sisanya. Yang ditanyakan ada 2, ingat hasil dan sisa. Polinomial ini berderajat 4, pembaginya berderajat 1. Maka nanti sisanya pasti konstanta atau polinom berderajat 0. Cara Horner, ini cara biasa ya, susun pendek sudah saya jelaskan. Cara Horner ini adalah seperti ini. Pertama adalah kalian susun koefisiennya dari yang paling tinggi. Ya, seperti ini. Cara Horner. X pangkat 4 di sini. X pangkat 3. X kuadrat. X kemudian konstanta. Di sini X pangkat 4-nya 1, koefisiennya min 2, di sini min 8, koefisiennya X 2, konstantanya minus 6. Seperti ini. Ini sebenarnya yang di atas tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Ini sebagai pengingat saja urutannya. Ya, ini harus urut. Jadi X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X dan konstanta. Kalau misalkan di polinomial ini tidak muncul X pangkat 3, terus di sini ditulis apa? Kalau di sini tidak muncul, misalkan tidak muncul X pangkat 3, maka di sini kalian harus tulis 0. Tidak boleh tidak ditulis, harus ditulis 0. Kalau misalkan di suatu polinomial ini ada urutan yang tidak muncul. Karena ini urut 4, 3, 2, 1, konstanta. Ya, jika tidak ada salah satu, maka yang tidak ada itu kamu ganti dengan 0. Seperti itu. Kemudian pembaginya X plus 3. Nah, untuk pembagi kalian proses sedikit seperti ini. X plus 3. Ini pembaginya ya. X plus 3 ini sama dengan kan 0. Ya. Kemudian cari X-nya. X sama dengan ini dipindah ke kiri menjadi min 3. Yang digunakan di Horner adalah yang ini. Yang sudah X sama dengan. Ingat baik-baik ya, kalau disusun pendek tinggal masukkan langsung, tetapi kalau Horner kalian proses sedikit. X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Setelah itu masukkan ke dalam bagan Horner. 1 turun ke bawah, dikalikan ini, min 3, dijumlahkan, min 5, dikali lagi, 15, dijumlahkan 7, dikali lagi, minus 21, dijumlahkan minus 19, minus 19 dikali minus 3, 57 positif. Kemudian min 6 ditambah 57, 51. Sampai di sini berhenti. Ini yang terakhir, angka terakhir ini adalah sisa. Ya, sedangkan hasilnya mana? Hasilnya adalah ini, tetapi disusun kembali. Ya, susunannya bagaimana? Ini adalah konstanta, yang ini X, yang ini X kuadrat, yang ini X pangkat 3. Harus urut dari sini. Ya. Berarti bagaimana? X pangkat 3, 1, min 5X kuadrat, plus 7X, minus 19. Ini adalah hasil dari pembagian, sedangkan sisanya adalah 51. Jadi, hasilnya itu di sini, tetapi disusun kembali dengan urutan dari sini. Ya, ingat, beda urutannya. Jadi nanti jika polinom berderajat 4 dibagi polinom berderajat 1, maka hasilnya adalah polinom berderajat 3.
Nah ini. Begitu cara yang dinamakan skema Horner. Kemudian bagaimana kalau pembaginya adalah polinom berderajat 2? Ini agak panjang. Saya carikan contoh di sini ada sebuah polinom ya. Di sini kalian lihat 2x pangkat 4 min 3x dan seterusnya dibagi x kuadrat min 2x min 8. Sebenarnya cara susun pendek itu bisa digunakan untuk mencari ini. Bisa, tetap bisa. Jadi susun pendek itu tidak lebih mudah karena bisa menghitung ini tanpa proses apa-apa, langsung dengan proses progabit seperti biasa. Tetapi kalau skema Horner itu masih ada langkah sebelum kita masuk ke skema Horner. Mari kita coba mengerjakan yang ini. Pertama-tama kalian susun x pangkat 4, x pangkat 3, x kuadrat, x, dan konstanta. Koefisiennya x pangkat 4, 2. Koefisiennya x pangkat 3, min 3. Seterusnya 4. Di sini min 1. Min x itu min 1 ya. Dan konstantanya adalah 6. Sementara untuk pembaginya, nah karena pembaginya ini bentuk kuadrat, maka kalian harus proses dulu. X kuadrat min 2x min 8. Maaf, tidak kelihatan. Sama dengan 0. Ini kalian faktorkan. Nah, sulitnya cara Horner itu di sini. Karena harus membuat ini dulu, pemfaktoran dulu. Ketika kalian sudah mengetahui faktornya adalah x min 4 dan x plus 2. Ya, jika dikalikan akan menghasilkan yang atas ini. Jadi ada dua nilai x min 4 sama dengan 0, x-nya dapat, ini pindah ke kanan 4. Yang satunya x plus 2 sama dengan 0, kita dapat nilai x min 2. Ada dua, terserah mau yang mana dulu. Kita namakan saja yang 4 ini sebagai yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Coba kita masukkan 4 ke dalam skema Horner di sini. 4. Kita proses lagi. 2 turun ke bawah. 2 dikali 4, 8. Min 3 ditambah 8 itu 5. 5 kali 4, 20. 4 ditambah 20, 24. 24 ditambah dikali 4, 96. Min 1 ditambah 96 itu 95. 95 dikali 4, berapa? 380. Ya, 380 ditambah 6, 386. Berhenti di sini. Ini langkah pertama. Kalau itu dibagi x min 4, ini prosesnya selesai. Tetapi karena ini ada dua tadi ya, x min 4 dan x plus 2, maka kita lanjutkan dengan proses kedua. Lanjut digabung di sini. Masukkan x sama dengan min 2. Di sini, min 2. Proses lagi, 2 turun. Kalau bingung kita namakan yang ini K1, ya. Yang ini K2. Baik, lanjut 2 turun, 2 dikali min 2 itu min 4, ditambahkan menjadi 1, 1 dikali min 2 ditambahkan 24, 22, 22 dikali min 2 minus 44, 95 ditambah minus 44 adalah 51. Kita namakan yang awal tadi S1, yang kedua dinamakan S2. Setelah itu, kita akan mencari hasilnya. Hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Tetapi kita susun kembali dengan aturan yang tadi, konstanta, x, terus x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 2x kuadrat plus x, plus 1x ya, plus 22. Ini adalah hasilnya. Ya, hasil itu biasanya dilambangkan HX, itu hasil pembagian. Kemudian untuk sisanya bagaimana? Untuk sisa itu dalam hal seperti ini, kan tadi saya bilang bahwa sisa pembagian untuk pembaginya adalah polinom berderajat 2, itu sisanya adalah polinom berderajat 1. Bagaimana cara menyusun sisa dari dua angka ini? Caranya dengan sebuah rumus.
rumus Sx atau sisa itu adalah S2X plus S1 min S2 dikali K1. Ini rumusnya ya. Kalian bisa tulis nanti. S2X plus S1 dikurangi S2 dikali S1. S1 itu sisa yang pertama, S2 itu sisa yang kedua. K1 itu pembagi yang pertama, K2 itu pembagi yang kedua. Masukkan S2 ke dalam rumus, ini X-nya biarkan ya. S2 itu tadi berapa? 51. X plus S1-nya tadi 386 dikurangi S2 51 dikalikan K1 yaitu 4. Berarti hasilnya adalah 51X. Wah, ini yang perlu dihitung ya. Hasilnya adalah 182. Kalian bisa gunakan susun pendek. Maka sisanya adalah 51X plus 182. Begitu. Jadi untuk pembagian dengan pembagi polinom berderajat 2, maka ada 2 susun Horner. Jika pembaginya adalah berderajat 3, maka ada 3 susun Horner. Tetapi maksimal ya, dalam normalnya, soal yang normal itu maksimal X pangkat 2. Pembaginya berderajat 2, itu maksimal seperti itu. Begitu untuk pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya adalah materi teorema sisa dan teorema faktor. Apa itu sisa, apa itu faktor, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.